the show. Get ready now, go, can't go. I know you stab them up this way too. Well, you can do anything, but I get off about this way too. This way too, this way too, this way too, yeah. This way too, baby. This way too, well, you can do anything, but I get off about this way too. Brothers, kali ini saya tidak akan bercerita tentang mobil off-road, mobil 4x4 atau Jeep. Saya pengen sedikit kita bersantai, relax dengan menampilkan satu karya mobil klasik, dan mobil ini sangat punya sejarah panjang berkaitan dengan seorang yang sangat tenar dari dunia panggung, Elvis Presley. Saya akan cerita tentang sebuah BMW 507 yang pernah dimiliki Elvis Presley. Ada satu cerita menarik tentang mobil ini. Awalnya BMW 507 ini menggunakan cat warna putih. Tapi ada satu masa yang mungkin ada di antara Anda yang pernah ingat lagu Love Me Tender yang terkenal sekitar tahun 1956. Nah, ini ceritanya berawal dari tour yang dilakukan oleh Elvis menggunakan Roadster ini. Dan tentu saja para fans ini adalah para wanita yang memang tergila-gila ke Elvis. Setiap selesai tour, mereka mengerumuti Elvis, dan yang tidak sempat menjangkau dekat ke Elvis akhirnya melampiaskan histeria mereka dengan menciumi bodi roadster ini. Akhirnya apa yang terjadi? Yang tadinya warna putih itu penuh dengan lipstick. Roadster 507 milik Elvis ini sempat menghilang beberapa puluh tahun sebelum ditemukan kembali. Tempat ditemukannya adalah sebuah garasi di sebuah ladang pertanian. Dan si pemilik pertanian ini untungnya punya hobi untuk mengoleksi mobil-mobil tua dan menyimpan mobil ini lengkap dengan surat-suratnya. Kondisi BMW 507 Elvis ketika ditemukan sangat memprihatinkan. Aksel belakang sudah diganti dengan parts dari merek mobil lain, sementara serangan karat menghancurkan bagian lantai. Jok juga hancur berantakan serta di bagian dashboard sudah tidak lagi ditemukan panel instrumen. Yang tersisa hanyalah sosok sebuah mobil langka dengan tampilan yang tetap menawan, dan tentu saja nama besar Elvis Presley yang pernah memilikinya.
Di saat Roadster ini telah kembali ke Munich di bawah slogan Return to Sender, maka solusi satu-satunya untuk mengembalikan 507 ini adalah It's Now or Never. Di bawah manajemen BMW Group Classic yang sudah memiliki reputasi melakukan restorasi, proyek ini pun dimulai. Di BMW Group Classic ini, para ahli dan spesialis dari luar secara bersama-sama berjuang mewujudkan ambisi mengembalikan sosok BMW 507. Satu persatu parts dipreteli dan dicatat dengan cermat, mulai dari atap, banet, pintu-pintu, hingga lampu-lampu dilepas dari langkah. Bahkan VIN atau Vehicle Identification Number yang menjadi bukti utama otentiknya sebuah kendaraan berusaha dimunculkan kembali dengan mengerok lapisan cat. Setelah semua bagian dilepas, bodi atau rangka 507 lantas dikirim ke bangunan khusus yang memiliki fasilitas untuk merontokkan karat. Seluruh bodi dicelupkan ke dalam larutan asam dan alkalin hingga kembali terlihat bagian logam. Kembali ke markas BMW Group Classic, pekerja sibuk merancang parts baru untuk menggantikan parts yang sudah tidak bisa diselamatkan. Lempengan logam dibentuk ulang dengan presisi tinggi untuk menyamakan dengan parts aslinya. Hebatnya, semua itu nyaris dilakukan dengan tanpa bantuan mesin. Bahkan proses seperti ini berlaku pula di saat upaya mencocokkan kembali dudukan beberapa parts. Berbulan-bulan lamanya para ahli di BMW Group Classic meracik ulang berbagai macam parts 507 yang sudah hancur. Waktu terus bergulir seiring upaya mereka untuk mencocokkan kembali bagian-bagian yang dirancang ulang itu agar sesuai bentuk asli Roadster ini. Yang paling mencolok yakni terpaksa dilakukan penggantian floor assembly yang semula dari bahan aluminium dengan lembaran baja. Traditional craftsmanship di era 1950-an benar-benar dipadu dengan kecanggihan teknologi modern. Setelah semua bagian bodi lengkap, BMW 507 lantas dipindah ke bagian lain. Bagian ini khusus melakukan instalasi ulang mesin serta bagian-bagian interior yang terbuat dari bahan kulit maupun kayu. Sedangkan bagian panel instrumen terpaksa dicetak ulang, tapi tetap menggunakan basis seperti aslinya. Jok, trim maupun panel-panel pada interior lainnya dirancang ulang dengan mengacu pada berbagai foto dan katalog yang tersedia. Putaran kaca maupun pegangan pintu juga diracik ulang memanfaatkan proses cetak dengan teknologi 3 dimensi sehingga dimensinya tidak berbeda. Pada akhirnya semua kerja keras tim di BMW Group Classic sekitar hampir 2 tahun membuahkan hasil. BMW 507 Elvis Presley berhasil direstorasi dan tampil utuh seperti ketika pertama kali keluar dari pabriknya. Proyek Return to Sender dari Roadster yang pernah menjadi milik King of Rock and Roll itu telah rampung.
publik California merupakan yang pertama bisa menyaksikan kembali BMW 507 Alphys seutuhnya setelah menghilang hampir sekitar 50 tahun. Sayangnya Jack Castor wafat sebelum proses restorasi ini rampung sehingga tak bisa menyaksikan momen penting ini. Namun yang pasti, satu lagi legenda masa lalu berhasil dipertahankan keberadaannya. Inilah secuil cerita tentang Roadster milik Elvis. Dan di sela-sela kita bicara tentang off-road, mobil-mobil off-road, mobil-mobil jeep, saya akan tetap menyelipkan kisah-kisah menarik dari produk-produk otomotif yang ada di Indonesia maupun di belahan dunia. Sampai jumpa.